hingga 16 April 2026 dan akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Kesepakatan ini mencakup penghentian operasi militer di wilayah Lebanon, pembatasan kepemilikan senjata yang hanya dipegang oleh militer Lebanon, serta rencana negosiasi lanjutan terkait dengan perbatasan kedua negara. Meskipun demikian, Israel ternyata dilaporkan tetap mempertahankan pasukannya di zona militer. Pertanyaannya, saudara, bagaimana membaca dinamika gencatan senjata ini? Apakah benar-benar menjadi langkah menuju perdamaian atau justru hanya jeda sementara dalam konflik yang panjang ini? Kita membahasnya bersama dengan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, dan juga ada warga negara Indonesia di Beirut, Lebanon, ada Mas Irfan Effendi. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas Yasir. Saya ingin ke Mas Irfan dulu nih untuk tahu update kondisi di Lebanon sekarang seperti apa sejak gencatan senjata ini, Mas Irfan. Oke, selamat siang. Ini waktu di Lebanon. Sekarang saya sedang ada di. Seperti yang kita lihat sendiri, untuk kondisi di Lebanon sekarang sangat ramai, sangat ramai. Tapi hari ini ada pemandangan yang agak beda. Karena sejak adanya ceasefire malam tadi, para pengungsi yang kemarin sudah hampir 1 bulan ini memenuhi kota Beirut, semuanya sekarang berbondong-bondong menuju ke selatan. Nah, sebenarnya dari himbauan dari masyarakat, dari pejabat di ini Lebanon sendiri, ya mereka kalau bisa jangan kembali ke selatan dulu, sampai benar-benar ada ini arahan kalau mereka benar-benar bisa kembali ke selatan. Karena seperti yang tadi yang ada di berita-berita bahwa banyak teman-teman yang sudah sampai ke selatan sana, mereka menemukan bom-bom yang masih ditanam atau masih ada senjata yang masih ada di sana. Jadi di sana kalau menurut militer Lebanon sendiri masih rawan untuk teman-teman yang mau kembali ke selatan sana. Begitu untuk sekarang di Beirut. Kalau bacaan Anda, Mas Irfan, yang ada di sana tentu lebih tahu bagaimana kondisi dan apa yang menjadi POV dari masyarakat Lebanon pada umumnya. Mereka sendiri sebenarnya optimis nggak sih dengan gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon? Karena kalau kita lihat ini nih aktor militernya yaitu Hizbullah ini tidak dilibatkan secara langsung, Mas Irfan. Dari teman-teman yang mereka pro dengan apa Hizbullah, ya mereka menganggap itu sebagai kemenangan, ya kan? Maksudnya mereka menganggap bahwa pasukan Zionis ini mereka tidak mampu mencapai tujuan mereka di Lebanon. Dan seperti yang kita lihat juga malam tadi bahwa banyak sekali konvoi-konvoi yang menunjukkan bahwa mereka teman-teman Hizbullah ini mereka menganggap itu sebagai sebuah kemenangan. Dan dari mereka juga dari kelompok Hizbullah ini mereka menganggap adanya ceasefire ini yang dilakukan oleh pejabat Lebanon dengan orang-orang Zionis, ya teman-teman dari yang mereka pro dengan Hizbullah mereka nggak setuju. Bahkan kalau kita lihat sendiri dari apa yang disampaikan oleh teman-teman Hizbullah, kita belum ini mencapai yang namanya ceasefire karena ada banyak kondisi yang harus dipenuhi dulu oleh pasukan Zionis dan para pejabat di Lebanon baru kita bisa mencapai yang namanya ceasefire seperti itu. Jadi kalau untuk dari teman-teman yang mereka pro dengan Hizbullah, mereka belum menganggap ini ceasefire. Jadi mereka masih menganggap ini mereka masih dalam keadaan perang seperti itu. Oke, saya ingin ke Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, Anda bacanya seperti apa? Anda melihat ini gencatan senjata 10 hari ke depan ini akan seefektif apa? Kenapa pertanyaan demikian? Kalau kita lihat pertama, aktor militernya yaitu Hizbullah tidak terlibat. Sementara itu dari Israel sendiri menyatakan bahwa mereka tidak mau menarik pasukan mereka dari Lebanon. Ya, pertama ya yang kita perlu pahami bahwa Hezbollah ini kan sering disebut sebagai negara di dalam negara. Jadi Hezbollah ini suatu kekuatan di Lebanon yang sebenarnya tidak bisa juga didikte oleh pemerintah Lebanon. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat kemarin perundingan atau pembicaraan perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, ini kan antara pemerintah Lebanon dengan Israel yang sebenarnya tidak melibatkan Hezbollah. Nah, dalam konteks seperti itu, memang
kenapa Lebanon yang berhadapan dengan Israel? Memang karena secara formal Lebanon yang memegang pemerintahan di sana ya, tentunya. Dan yang kedua adalah kalau saya melihat bahwa dari pihak Lebanon itu karena ada keinginan dari pihak Israel untuk mengambil tanah atau aneksasi terhadap wilayah Lebanon Selatan. Nah, ini kan kemarin ini awal perang ini sebenarnya diawali oleh Hezbollah yang berpihak pada Iran melakukan serangan ke Israel. Tetapi balasan dari pihak Israel ke Lebanon itu adalah dia memang menyerang Hezbollah, tapi yang kedua memanfaatkan serangan Hezbollah itu untuk menguasai Lebanon Selatan, melakukan aneksasi begitu. Nah, maka ini sudah ada pembicaraan. Tentu dari pihak Lebanon minta agar Israel menghentikan upaya melakukan aneksasi terhadap wilayah Lebanon Selatan. Itu yang pertama. Tapi tadi kita juga dengar dari Presiden Trump mengatakan bahwa Lebanon dan Israel sudah mencapai gencatan senjata ceasefire yang 10 hari ini. Tetapi soal Hezbollah itu urusan yang harus ditangani oleh Israel. Artinya apa? Ada kemungkinan bahwa Israel bisa saja melakukan serangan, tapi serangan itu ditujukan ke Hezbollah, seolah-olah akan membedakan dengan tujuan ke Lebanon. Karena kemarin itu waktu Lebanon diserang, itu kan sampai di Beirut, bukan hanya di Lebanon Selatan. Nah, itu yang saya lihat begitu ya. Nah, tapi dari Hezbollah mengatakan bahwa dia akan tunduk dengan gencatan senjata yang dilakukan oleh Lebanon dan Israel. Tetapi kalau Israel sudah melakukan serangan, maka dia katakan saya akan menyerang. Itu yang saya baca. Jadi Anda Nah, membacanya ini sebenarnya gencatan senjata ini masih belum terlalu kuat kalau kedua belah pihak ini tidak menahan diri, baik dari Israel yang kalau seandainya seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau seandainya Israel menyerang ya Hizbullah juga akan menyerang balik. Karena kalau kita lihat dalam salah satu poin gencatan senjata ini kan terkait dengan pembatasan kepemilikan senjata yang hanya boleh dipegang oleh militer Lebanon. Apakah menurut Anda ini salah satu hal yang mungkin nanti bisa disetujui oleh Hizbullah? Ya, itu kan pembicaraan antara Israel dengan Lebanon ya. Tidak melibatkan Hezbollah. Nah, tentu Hezbollah, iya dia akan punya pendirian mereka sendiri. Tetapi yang pasti gini, perdamaian yang dilakukan ini sebenarnya berkaitan dengan keinginan atau permintaan Iran. Kalau Iran akan melakukan perdamaian dengan pihak Amerika Serikat, kan sudah dikatakan, maka hentikan serangan ke Hezbollah gitu ya, ke Lebanon. Nah, ini kan dikaitkan. Jadi Trump itu mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa menghentikan serangan ke Lebanon oleh Israel, maka yang dikhawatirkan adalah perundingan kedua antara Iran dengan Amerika Serikat ini tidak akan terjadi. Begitu. Oke, berarti ini Prof bisa dibaca menjadi salah satu langkah yang diambil oleh langkah strategis yang diambil oleh Amerika Serikat untuk menuju perjanjian tahap 2 antara Amerika Serikat dan juga Iran. Betul sekali, betul sekali. Karena mungkin saya melihat ya, Israel itu kan selalu mensabotase kalau Amerika Serikat akan sampai pada titik damai dengan Iran. Karena Israel tidak mau Amerika Serikat keluar dari perang ini. Kalau perlu terus diserang, Amerika Serikat menyerang Iran sampai tujuan Israel tercapai, yaitu pergantian rezim dari sistemullah ke sistem kerajaan. Nah, oleh karena itu kemarin ini setelah katakanlah Amerika dengan Iran mau membicarakan perdamaian, kan kemudian ada serangan ke Lebanon. Ya, yang intens sekali begitu. Dan waktu itu Iran mengatakan sebenarnya saya mau berunding asalkan Israel tidak lagi menyerang Lebanon, Hezbollah sebenarnya yang disampaikan, sekutunya. Tapi ini ya waktu itu kan masih ada serangan-serangan. Nah sekarang mungkin untuk tahap yang kedua, perundingan tahap kedua,
Ya, Amerika Serikat tentu karena Presiden Trump mengatakan tinggal sedikit lagi nih kita pertemu apa namanya yang bisa disepakati. Soal nuklir mungkin kan sudah hampir bisa disepakati, tinggal sekarang yang diperkaya ini mau ditaruh di mana nih? Nggak mungkin di Iran karena Amerika Serikat akan curiga. Tapi Iran juga bilang hentikan dulu serangan Israel ke sekutu saya Hezbollah itu. Oke. Seperti itu. Saya ke Mas Irfan lagi nih. Terkait dengan sebenarnya ini yang saya tanyakan sebenarnya dinamika di Lebanon sendiri seperti apa terkait dengan Lebanon dan juga Hezbollah di sana? Mas Irfan? Oke, gimana? Kondisi di dinamika yang ada di Lebanon sendiri seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan sebenarnya di Lebanon dan juga ada Hizbullah. Mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmah, Hizbullah ini seperti negara sendiri dalam tanda kutip di Lebanon. Ya, jadi kan memang salah satu persyaratan dari negara Zionis itu untuk melakukan ceasefire atau sampai bisa menarik militer mereka di daerah Lebanon itu adalah bahwa dari negara Lebanon harus bisa melucuti senjata yang dimiliki oleh pasukan Hizbullah. Sebenarnya hal seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 2025. Yang dimana sampai di akhir tahun 2025 dari negara Zionis ini mereka mengancam kepada negara di Lebanon bahwa jika di Lebanon mereka nggak bisa melucuti senjata dari pasukan Hizbullah, maka pasukan Zionis akan melakukan penyerangan dari awal tahun. Dan itu dibuktikan bahwa sampai kemarin di akhir 2025 dari negara ini Lebanon sendiri, mereka tidak mampu untuk melucuti senjata dari pasukan Hizbullah ini. Dan dari pasukan Hizbullah sendiri, dari sekjennya juga mengatakan dalam kondisi perang ini mereka menyebutkan bahwa kita cuma punya dua pilihan, yaitu kita mengalahkan pasukan Zionis sampai selesai atau kita bertaruh sampai titik darah terakhir. Jadi itu selalu disampaikan. Jadi sampai sekarang memang dari pasukan Hizbullah sendiri mereka tidak melihat bahwa mereka akan menahan serangan atau mereka akan selesai dengan Zionis. Bahkan dengan adanya ceasefire ini. Makanya itu sekarang dari negara Lebanon, dari pejabat Lebanon mereka sangat bingung. Seperti itu. Baik, setidaknya ini ada gencatan senjata 10 hari diharapkan bisa menjadi waktu jeda begitu ya untuk warga Lebanon sendiri untuk kembali ke rumah mereka. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya kondisi logistiknya seperti apa, infrastrukturnya bagaimana, kemudian dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini, Prof, apakah ini akan jadi langkah awal yang baik untuk negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran bisa berlangsung pada tahap kedua? Kita bahas usai jeda ya, Mas Irfan dan juga Prof. Hikmanto, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon ini berlangsung selama 10 hari. Ini yang masih menjadi topik bahasan kita. Saya ingin ke Mas Irfan Effendi, warga negara Indonesia yang berada di Lebanon. Mas Irfan, sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi dan menjadi dinamika di Lebanon sendiri yang belum terpotret oleh dunia, termasuk di Indonesia? Ya, jadi saya mau juga kasih tahu ke teman-teman semua bahwa Lebanon itu adalah negara yang sangat kecil. Itu sangat kecil banget. Tapi di dalamnya ada 18 sekte agama. Dari 18 sekte agama itu, dari satu agama, mereka punya banyak partai, punya banyak kelompok, punya banyak ketua masing-masing. Jadi karena itu di Lebanon, ketika ada satu kelompok yang sudah itu melakukan sesuatu yang di luar konteks dari negara, maka nanti itu akan menimbulkan banyak masalah seperti itu. Banyak masalah. Ya contohnya seperti Hizbullah ini. Sebenarnya Hizbullah ini dia dulu adalah kelompok yang tidak terlalu ini menonjol. Cuman karena adanya keberadaan teman-teman Zionis, terus ada tanah yang sedang dijajah di Palestina sana, maka itu adalah satu momentum yang bisa membuat teman-teman Hizbullah ini dia punya nama dan punya sesuatu yang besar. Bahkan dalam negara Lebanon sendiri itu kalau orang yang mereka sudah pro dengan Hizbullah, mereka lebih mementingkan kelompok Hizbullah karena pasukan Hizbullah ini yang dia
yang dia sangat setia dengan apa Hezbollah, mereka punya jaminan hidup. Kalau dia meninggal dalam perang, nanti anak-anaknya akan apa diurusin. Mereka punya seperti jaminan kesehatan, jaminan sekolah, itu akan diurusi sampai selesai. Bahkan kalau dia kemarin menjadi apa korban dari serangan yang misalnya apa rumahnya hancur, rumah mereka akan dibangun lagi oleh apa Hezbollah. Sedangkan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu tidak dilakukan oleh negara apa Lebanon seperti itu. Sehingga Karena dengan itu, kata lain, Hizbullah ini, pengaruh Hizbullah ini nih masih sangat mendominasi ya terhadap warga Lebanon ya. sangat mendominasi seperti itu. Oke, saya ke Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, Anda membacanya seperti apa? Karena kalau kita lihat pertanyaan seperti ini, kepentingan apa antara Hizbullah dan juga Israel sehingga akhirnya gencatan senjatanya tidak hanya berlangsung 10 hari tapi bisa berlangsung selamanya atau berlangsung panjang? Ya kalau berlangsung panjang sulit ya kalau Sulit ya? kita bicara Israel dan Hezbollah karena Hezbollah pasti tidak mau dilucuti senjatanya padahal itu merupakan perintah atau keinginan ya permintaan dari pihak Israel bahwa harus ada perlucutan senjata dan perlucutan senjata itu dilakukan oleh pemerintah Lebanon. Karena prinsipnya bagi Hezbollah itu sama seperti Iran begitu ya, bahwa keberadaan Israel di tanah Palestina itu tidak sah. Maka mereka akan terus melakukan serangan-serangan ke Israel. Termasuk juga di sini ada Houthi yang ada di Yemen dan kemudian Hamas begitu. Nah, dan kemudian yang kedua bahwa pihak Hezbollah ini juga tidak menghendaki bahwa Lebanon Selatan itu dikuasai oleh Israel. Nah, ini yang garisnya kira-kira sama dengan pemerintah Lebanon karena pemerintah Lebanon juga mengatakan bahwa kalau soal wilayah ya saya nggak mau. Tapi kalau soal serangan ke Israel karena Israel itu tidak seharusnya ada di sana, mungkin Lebanon akan mengatakan ya two state solution lah dengan catatan Lebanon kan udah state gitu ya, ada dengan ini apa namanya dengan Israel yang ada di sana. Tapi kalau dari Hezbollah enggak, Hezbollah mintanya supaya tidak ada Israel itu di tanah Palestina begitu. Makanya kalau kita lihat nih Israel sendiri dengan tegas menyatakan tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon Selatan begitu. Kenapa akhirnya Lebanon Selatan ini yang menjadi apa ya yang menjadi lokasi yang akhirnya diperebutkan ataupun menjadi konflik utama antara Hizbullah dan juga Israel ini, Prof? Dalam konteks Israel Raya yang selalu didengungkan oleh Perdana Menteri Netanyahu dan yang selalu ada di peta, ya bahkan peta itu ada di emblemnya pasukan Israel, itu termasuk Lebanon Selatan, termasuk Gaza, termasuk ya kalau tepi barat sudah dikuasai, itu semua katanya merupakan Israel Raya begitu. Berarti ini yang dimaksud Israel, the Greater Israel itu ya, Prof ya? Betul, Greater Israel, Israel Raya, betul. Nah, yang menarik adalah saya ingin ke Mas Irfan juga, Mas Irfan. Setidaknya kan ini ada gencatan senjata 10 hari begitulah. Warga di Lebanon yang selama ini khawatir masih dalam bayang-bayang serangan dari Israel, tentu akhirnya bisa sedikit bernafas lega begitu. Saya ingin tahu kondisi di sana seperti apa terkait dengan infrastruktur, kemudian logistik sendiri. Kalau infrastruktur di sini ya seperti misalnya jalan akses ini utama dari Beirut ke selatan, maksudnya dari bagian utara Lebanon sampai ke selatan, sampai kota-kota di perbatasan sana. Itu banyak jembatan yang setelah sungai Inilitani yang memang kemarin yang diancam masuk ke Zionis, itu semua jembatannya hampir semuanya sudah putus semua. Mungkin 95% semua sudah putus. Bahkan yang hari ini yang masyarakat yang kemarin mengungsi dan kembali ke selatan, untuk melewati jembatan itu mereka harus dibantu oleh alat berat yang dibantu oleh militer dari Israel Lebanon sendiri seperti itu. Jadi kalau untuk jalanan yang akses dari Beirut ke selatan ke perbatasan itu hampir semuanya sudah diputus. Jadi yang kemarin diserang habis-habisan oleh pasukan Zionis. Termasuk Kemudian salah satu jembatan yang menuju, saya lupa namanya, tapi ada informasi beritanya juga sudah tayang, itu salah satu jembatan yang menghubungkan dengan Lebanon Selatan, yaitu juga sudah hancur ya? Ya betul. Oke. Kalau untuk silakan dilanjutkan Mas Irfan. Kalau untuk logistik sendiri untuk di Lebanon, alhamdulillah semuanya masih lancar ya. Kecuali misalnya logistik yang
yang akan masuk ke daerah selatan mungkin agak sulit, tapi kalau untuk ke daerah apa Lebanon yang lainnya alhamdulillah masih lancar. Cuman di sini sedikit mungkin ada harga bensin atau harga minyak yang sudah naik sekitar 40% dari awal perang kemarin, awal eskalasi. Seperti itu. Baik, saya ke Prof. Hikmah lagi. Prof. Hikmah, yang menarik dari gencatan senjata antara Israel dan Lebanon ini kan sebenarnya difasilitasi oleh Amerika Serikat. Tadi juga sempat disinggung oleh Prof. sebenarnya ada motivasi lain dari Amerika Serikat dalam memediasi ini. Apakah ini lebih kecondong Amerika Serikat ingin menunjukkan kepada Iran bahwa sebenarnya mereka juga bisa duduk bareng lagi loh di perjanjian tahap 2 antara antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, memang sebenarnya tidak memberikan contoh, tetapi karena ada permintaan dari Iran agar Israel itu tidak melakukan serangan terhadap Iran dan sekutu-sekutunya. Ya, jadi kalau serangan Israel ke Iran kan sudah tidak ada lagi setelah Amerika Serikat tidak menyerang dan sudah ada gencatan senjata. Betul. Nah, tetapi kan yang jadi masalah itu definisi apakah cuma Iran atau Iran dan sekutu-sekutunya. Nah, kalau Amerika Serikat kemarin dengan Israel mengatakan, oh enggak, kalau misalnya sekutunya dalam konteks Hezbollah, Israel boleh melakukan serangan itu, ya, tidak termasuk dalam konteks gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran, ya. Nah, di sini berbeda pendapat. Iran bilang enggak harus gitu ya. Maka pertemuan kedua prasyarat dari pihak Iran ya harus berhenti dulu serangan dari pihak Israel ke Hezbollah, sekutu dari Iran, begitu. Iya. Nah, ini yang terus kemudian dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, duta besar dari Israel dan duta besar Lebanon di Amerika Serikat, ya, untuk membicarakan Israel sudah jangan ada serangan lagi. Israel bilang oke, saya nggak akan serangan. Tetapi posisi saya yang sudah di Lebanon Selatan itu yang melewati garis batas yang pasukan kita di PBB, perdamaian UNIFIL itu sudah dilewati oleh pihak Israel. Itu tadinya kan ada batas zona yang sudah disepakati bahwa Hezbollah tidak boleh melewati, Israel juga tidak boleh melewati. Nah, sekarang itu sudah dilewati oleh Israel. Nah, sudah dilewati, sudah menguasai Lebanon Selatan. Makanya dia mengatakan bahwa warga Lebanon yang ada di Lebanon Selatan keluar. Ya, karena mereka akan melakukan serangan terhadap Hezbollah. Hezbollah juga basisnya ada di Lebanon Selatan. Betul. Oke, ini kita nantikan seperti eskalasi yang terjadi di sana. Tapi harapan kita ini gencatan senjatanya akan terus berlangsung lama begitu ya. Termaksud Mas Irfan Effendi yang masih berada di Lebanon. Sehat selalu ya Mas di sana. Selalu jaga kesehatan dan semoga warga negara Indonesia yang ada di Lebanon tetap aman begitu. Terima kasih Mas Irfan Effendi dan juga Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Salam sehat semuanya.